Shalom. Kanan kiri kanan shalom. Kita boleh memperingati peristiwa besar bagi dunia, bagi manusia, bagi kita di week berikutnya. Raja yang datang menjadi manusia, dia adalah Yesus yang boleh kita syukuri. Mungkin kalau kita mau hitung-hitung, bayang-bayangkan, ingat-ingat, seusia kita ketika malam kudus pasti kita hadir. Dan tidak biasanya, tidak seperti biasanya, apalagi di hari Natal. Wow. Begitu banyak orang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Tuhan, juga berjumpa dengan sesamanya, satu dengan yang lain. Karena peristiwa Allah melawat manusia, Allah menjumpai manusia. Itulah kisah Bethlehem. Apa yang ditulis dalam tema dari kitab Mika, Bethlehem, tempat kelahiran Mesias. Dia lahir untuk apa dan mengapa? Bapak Ibu persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang ditulis oleh Nabi Mika itu kurang lebih 740 tahun sebelum Masehi sudah dinubuatkan. Termasuk Yesaya, Nabi Mika. 740 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah menggaungkan, menyampaikan, memberitahukan bahwa seorang pemimpin akan muncul, akan lahir dari Bethlehem, yang akan menggenapi janji Allah kepada umatnya. Dan siapakah dia? Siapakah pemimpin besar itu? Tentunya apa yang dibuatkan oleh Nabi Mika ini mengacu, menunjuk kepada sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sang Mesias. Dalam Matius pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, ada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dan Timur ke Yerusalem. Ini peristiwa yang kita minggu yang sebelumnya telah kita belajar bersama. Orang yang tidak kenal tapi bisa menjumpai Yesus, orang-orang Majus. Nah, apa yang sudah dinubuatkan digenapi di dalam diri Yesus, dan kegenapannya itu sudah sejak dahulu kala. Itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dalam firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betapa nubuat digenapi dalam diri Yesus sudah sejak purbakala, dari kekekalan sampai kekekalan. Dia lahir sebagai manusia melalui rahim seorang perawan Maria. Itu yang diceritakan dalam ayat yang kedua. Di kota kecil Bethlehem, banyak lagu yang mengisahkan kota kecil Bethlehem. Kota kecil yang tidak terkenal, tapi menjadi tonggak sejarah di mana kuasa Allah, karya penyelamatan Allah digenapi. Seorang perempuan ayat yang kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Belum rahim, supaya dapat turut merasakan pengalaman sebagai manusia. Kendati pun dia adalah Allah sesungguhnya, tapi juga manusia sesungguhnya
dari rahim Maria. Secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Secara rohani itu yang seperti apa? Israel yang baru, jadi kepunyaan Allah, milik Allah, di mana semua pengharapan umat Allah, di mana semua pengharapan Israel, bahkan semua bangsa, semua manusia, dimulai di dalam kelahiran Kristus. Tetapi terus sampai pada kematian dan kebangkitan. Yesus dari kelahiran, kematian dan kebangkitan merangkum menjadi satu kekuatan untuk penyelamatan manusia. Dan itulah kasih. Itu yang selalu Paulus dikatakan. Bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar, tinggi, tidak bisa terjangkau oleh otak. Begitu dalam, begitu lebar dan luas. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika memperingati peristiwa malam kudus, di mana Yesus lahir di Bethlehem dalam kehinaan, hal seorang raja, Allah menjadi manusia. Karena itu Herodes bilang, siapa raja ini? Siapa dia itu? Karena dia ingin membunuh. Dan Allah punya cara dengan kuasanya untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Bagaimana Maria, seorang perempuan yang dipakai Allah, perempuan yang meresponi keselamatan Allah, karya keselamatan Allah bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Dialah Yesus yang lahir, menderita, mati dan bangkit, menjadi jaminan setiap orang yang percaya punya kehidupan yang kekal. Bahkan dalam ayat yang ketiga, selain memang dilahirkan dalam kandungan seorang perempuan, dalam kelahirannya, dalam kehidupannya, dia juga menjadi pemimpin yang besar. Sampai ke ujung bumi dikatakan. Makanya akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Dialah nama di atas segala nama, nama yang menjamin keselamatan bagi setiap orang percaya. Itulah nama Yesus. Hanya di dalam nama Dialah, ketika kita menyebut dalam nama Yesus, kuasanya nyata, karena kuasanya besar. Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang keempat dikatakan bagaimana di dalam nama yang besar itu menjadi sumber damai sejahtera. Dan Dia menjadi damai sejahtera. Sumbernya adalah Dialah Yesus. Hanya Yesus Sang Mesias yang akan membawa damai sejahtera abadi bagi manusia, bagi Israel. Israel yang baru, itulah kita, umat Allah, gereja Tuhan. Bahkan Nabi Mika mengatakan kedatangannya mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi sekaligus juga menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Dan keselamatan itu harus perlu dijaga. Bagaimana hidup tetap terpelihara, terlindung dalam kuasanya. Tidak ada cara lain selain terus terhubung, terkonek begitu dengan sumber hidup setiap hari. Kadang-kadang orang lupa Tuhan kalau lagi senang. Dan apalagi menjelang peristiwa Natal ini, yang difokuskan kesibukannya bukan Tuhannya. Semua hal-hal secara jasmani, tetapi Allah rindu lewat peristiwa Yesus di malam kudus ini. Dia ingin hati kita menjadi tempat panggungan di mana Dia lahir, membersihkan segala hal yang tidak beres, yang tidak baik,
yang tidak Tuhan sukai. Sifat-sifat yang tidak Tuhan sukai banyak sekali menjadi larang untuk Tuhan. Itu harus dibuang. Supaya kita punya hati menjadi tempat panungan. Kelahiran Yesus. Yesus tidak bisa lahir dalam hati yang penuh dengan kotor, noda, dosa, kebencian, iri hati, kemarahan. Yesus hanya bisa lahir ketika hati kita dibersihkan oleh Roh Kudus dan mengundang Dia setiap hari. Supaya kita mampu menjadi alatnya Tuhan untuk mendatangkan damai bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita percaya Dia. Dia adalah sumber. Dari sumber itulah yang kita yakini kita boleh menjadi sumber bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di peristiwa malam kita memperingati malam kudus ini, Yesus lahir bagi dunia. Kita yakini bahwa memang benar-benar nubuat itu digenapi di dalam diri Yesus. Keselamatan sudah terjadi bagi dunia, bagi manusia, bagi kita yang percaya sampai hari ini. Kelahirannya sebagai manusia menjadi sama dengan manusia. Dia turut merasakan pengalaman-pengalaman hidup manusia, sekalipun dia tidak berdosa. Pengalaman apa yang tidak dirasakan oleh Tuhan? Semuanya. Bahkan dia mati bagi manusia. Supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Karena melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan dan kenaikan ke surga, semua orang yang percaya memberi jaminan keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara, di peristiwa malam kudus ini, kita terus menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Kita membiarkan hati kita menjadi panungan di mana Dia lahir, bukan hanya malam ini, setiap hari. Lahir memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Lahir kita dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah. Kita boleh menjadi alatnya dimanapun kita ada. Tuhan